Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini Allah izinkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul kembali untuk satu langkah, satu kegiatan dalam rangka taat kepada Allah SWT, yaitu thalabul ilm. Langkah yang sangat strategis bagi kehidupan kita, karena bagi seorang mukmin, seorang muslim, ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah akan menuntun kepada seorang sehingga lurus, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang lalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik ya, generasi muda, bahwasannya salah satu yang kita khawatirkan adalah munculnya atau datangnya generasi yang buruk setelah kita, ya, para ketua ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahar fasawfa yalqana ghaya. Maka datanglah pengganti, generasi pengganti. Generasi pengganti yang jelek, yaitu ciri utamanya adalah mereka adha'us shalah. Mereka generasi yang melalaikan sholat. Generasi kemudian wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqana ghaya. Maka generasi semacam inilah yang pasti akan terjerumus ke dalam kehancuran, kebinasaan satan. Ya, jadi masalah generasi bagi kita masalah yang sangat krusial, ya. Karena dia akan meneruskan kita. Dan ini tobiat, ya. Ini tobiat, ya ibu sekalian. Tobiat itu artinya suatu yang, ya, sunatullah, ya. Perjalanan hidup, bahkan seluruh makhluk hidup mesti ada menarik generasi. Ya. Oke, Bapak Ibu ini kan sudah sampai tahapan kesepuhan, ya. Usia umur sudah senja. Senja itu sebentar lagi apa Bu? Malam. Setelah malam apa Bu? Tidur abadi jadinya. Jadi kita ini secara, ya, sunatullah, perjalanan yang tidak bisa ditolak, akan saling ganti mengganti. Ya. Kita akan pergi meninggalkan generasi berikutnya. Kita tidak boleh cuek, ya, tidak boleh
tidak mau tahu urusan generasi kita. Karena Allah sudah wanti-wanti ya, agar kita tidak tadi menurunkan generasi yang jelek atau salah. Wal yasal ladina law taraku min badin dzurriatan di'afa ya khafu alaihim wal yattaqwa wa qulu qawlan sadida. Kalau tadi ada sholat itu surah Maryam 59. Kalau yang kedua ini adalah surah An-Nisa ayat 9 ya. Hendaklah kalian khawatir, kalian ini ya kita semua ya, terutama generasi yang sudah tua yang hampir punah ya. Ini akan punah Bu, Pak. Generasi mau punah, lenyap ya, yang penting lenyap fisiknya tapi jangan lenyap apa Bu? Umurnya, asarnya, nama baiknya ya. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, perlu dipahami bahwa kita sebagai manusia yang beriman harus mewariskan kebaikan sepeninggal kita, ini penting ya. Dan kebaikan itu adalah mewariskan generasi yang baik ya. Kata pepatah, kalau gajah mati meninggalkan apa Bu? Gading ya. Kalau apa macan apa ya? Harimau meninggalkan belang. Nah, kita meninggalkan apa? Nama baik gitu ya. Meninggalkan nama baik, meninggalkan uang, mau utang. Meninggalkan utang, layak banget ya. Meninggalkan nama baik ya. Rabbi habli hukman wal hikni bisalihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Itu ya doanya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu, hukum-hukum agama, pinter agama, dan kumpulkan kami beserta dengan orang-orang soleh, dan jadikan kami buah tutur yang baik ya, bagi generasi sepeninggal kami. Ini nama baik namanya, buah tutur, omongan sing apik ya. Ini juga termasuk panjang umur ya. Jadi panjang umur bukan dinilai dari dawane angka, gedene angka, tapi dari disebutnya, dikenangnya kebaikan kita. Para saleh ya, misalnya kita sebutlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi nama beliau masih disebut ya. Karya beliau masih dikenang, dimanfaatkan. Yang terkenal ada namanya Al-Um, kitab induk Imam Syafi'i, ada pula Ar-Risalah misalnya. Imam Malik ada Al-Muwatta ya. Ibnu Hajar ada Bulughul Maram misalnya. Itu kan nama baik dikenang, dilestarikan terus. Nah, kita harus begitu ya sekalian ya. Kita mati, kita sudah di kuburan, tapi nama baik kita tercatat ya, dikenang generasi berikutnya. Nah, baik, kita kembali ke surah An-Nisa 9 tadi ya. Diingatkan di situ bahwasannya hendaklah kalian takut, khawatir meninggalkan setelah kalian itu generasi yang lemah ya, lemah. Takutlah kepada mereka. Pengulangan ini menunjukkan penegasan ya. Dalam bahasa Arab pengulangan itu lebih menegaskan supaya kita jangan lalai. Kelemahan apa saja ya, semua kelemahan yang membuat generasi itu atau kita jadi banyak masalah ya. Pertama yang dikhawatirkan adalah dhuful akidah ya, lemahnya akidah generasi mendatang ya. Maka ya hari ini suatu kebanggaan bisa berkumpul lintas generasi ya.
dari generasi paling sepuh mungkin Pak Rasul ini paling sepuh. Ya lagi, dengan dia paling sepuh ya. Secara angka. Paling muda siapa ini Bu? Jenengan nggih. Paling muda siapa ini Mas? Berapa tahun Mas? Umurnya? Berapa? 10. Ada yang di bawahnya itu Mas itu 9 ya? 8. Nah, itu ya. Ya, 1/10-nya Pak Rasul. Jangan lemah akidah. Harus apa? Quwwatul akidah, membentuk kekuatan akidah. Kemudian yang kita khawatirkan lagi munculnya generasi yang lemah ibadah. Lu'ful ibadah. Ya, lemah ibadahnya lah tadi contohnya generasi pengekor hawa nafsu, generasi yang melalaikan sholat. Kemudian generasi yang lemah di dalam ilmu, ilmu agama ya, pun fil ilm, lemah dalam ilmu, duduk orang ngerti agama parah ya. Kalau seorang atau satu kaum kok bodoh agama mesti rapi, mesti akhlaknya, perilakunya, pikirannya ya. Ini kita khawatirkan dan ini betul-betul diulang, khafu alaihim. Betul-betul kan harus khawatir. Kemudian apa? Ada matahan lagi dufun bil mal ya. Atau kita harus jangan meninggalkan generasi yang melarat, generasi yang miskin ya. Kekurangan harta benda. Ini juga menimbulkan masalah repot betul Bu. Jangan dikira melarat itu apik. Ya walaupun orang miskin itu masuk surganya berapa Bu? 500 tahun ya sebelum orang kaya. Tapi secara umat ada nilai keburukan sesungguhnya. Karena kita tahu Islam itu akan menjadi baik. Di antara yang perlu kita siapkan adalah mal, harta ya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalim wa anfusihim. Ada mal, ada nyawa. Kata orang Jawa, jer basuki mau piye. Ya, nggak ada pengajian ini kalau nggak ada kipas, nggak ada lampu, nggak ada toa, ya. Langkah sing gelem tuku sih, langkah duite ya kan. Nggak jadi pengajian, ya jadi tapi ya minim sekali. Ibu ya turu ya langkah sing ngerti, ya. Kayak enggak peteng, nggih. Jenengan merem ya ngerti apa padang berak katon. Merem apa ora ya kan. Baik. Intinya apa sekalian, pemuda mari kita siapkan. Kita bicara apapun kalau ini tidak disiapkan maka sia-sia. Jenengan para tetua tak ulang apik-apik mati percuma. Ya, orang tinggal kalau yang perlu merubah itu ya pemuda ini. Ya. Dimulai dari muda. Makanya di dalam banyak ayat ya banyak sekali katakan ya pesan-pesan yang berkaitan dengan anak-anak muda ya. Rabbi habli minas sholihin ya kan, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak yang sholih. Jadikan kami, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya generasi terus doanya banyak itu. Di Al-Qur'an ya. Wa aslili fi dzurriyyati ya kan dalam Al-Aqaf ayat 15. Dan perbaiki untukku ya Allah melalui anak cucuku. Ya, jadi jangan tak peduli dengan urusan anak-anak muda ya, anak-anak generasi peninggal kita. Saya yakin Ibu Bapak sekalian, tahun 2060 niki jenengan kan selangkah. Ya. 2060 pinten tahun malih to?
35 tahun lagi nggih. Jenengan sini pinten umur. Rata-rata ya wis langkah lah, ben betul wonten. Nah, siapa yang menggantikan kita ya niku. Nggih. Jadi masa anak-anak, masa muda yang dilalui dengan kebaikan-kebaikan itu besok akan jadi fondasi bagi masa tua mereka, ya. Man syabba ala syai' syabba alaihi. Siapa yang membiasakan dengan di masa mudanya dengan sesuatu, maka dia akan pula menjadi kebiasaan di waktu tuanya. Jadi bapak-bapak niku nggih, kalau misalnya sampun sepuh kok sembrono, ya memang awet napa nome kayak kuwi. Ya, itu. Jadi nggak ada perubahan signifikan sebenarnya kalau sudah tua itu. Ya warna muda jenengan itulah yang membawa warna masa tua jenengan, ya. Ada perubahan. Jadi maka perubahan yang signifikan ya memang di masa muda, ya. Masa muda itu masa syabab. Kapan? Yaitu mulai balik sampai hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, ya. Ketika dia mencapai usia syiddah, usia kuat. Ya, para ulama ada yang mengatakan dari usia 30. Ya, sampai usia 40 tahun. Ini satu-satunya ayat Al-Qur'an yang menyebut angka umur 40 tahun, arba'ina sanah. Ini artinya sesuatu yang fundamental, fondasi itu sempurna umur 40. Ibarat dengan bangun rumah, menjamah rumah itu fondasinya dibangun usia 16, 15 itu. Masa orang disebut manusia kan balik, akil balik kata orang, ya. Nah, disitu dia membangun jati dirinya sampai kapan? Sampai 40 sempurna. Setelah itu tinggal menikmati masa mudun. Yang disebutkan kuhula sampai umur 60 rampung sekh khatua. Tujuh mboten niki nyatane jalan Bob ora direm. Nggih, jen pancen kaget. Coba lihat KTP, Pak. Ya. Kita lihat loh, dene ngaku wis 17 dibalik lagi. 72 nggih, Pak. Astagfirullah. Ya, maka ingat krusial di masa muda, ini perhatikan sekalian. Jadi jenengan belum telat, masih ada kesempatan ngajak bertekan anak cucu kita, mulai diajak. Pertama apa? Ya harus ada ikhtiar pembinaan. Satu mungkin untuk anak-anak namanya TPQ, gitu ya, harus ada. TPQ diadakan, terus pengajian rutin, Bapak Ibu sekalian. Ayo ajak Bapak Ibu anak-anak kita, meramaikannya. Ya, enggak pemaning urip. Kalau enggak meninggalkan apa tadi? Nama baik. Ya. Dan pemuda disebutkan pula di dalam sebuah hadis, ya. Yang apa namanya? Sab'atul yudilluhum wa fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok akan mereka dinaungi oleh Allah dalam naungannya, yaitu ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Naungan itu ya tempat berteduh, ya payung begitu. Ada matakan tempat berteduhnya itu adalah arsnya. Buat sekalian, besok ini Mas juga dengan ingat besok kita akan dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, ya, dalam kondisi semua manusia berkumpul di padang itu, tidak ada payung, tidak ada tempat berteduh, dan matahari didekatkan hingga 1 mil. Alam 1 milnya akhirat, 1 milnya dunia kita nggak usah urusan. Yang dekat sekali, sangat panas, padahal kita kumpul sekian triliun manusia mungkin, ya, zaman Nabi Adam sampai akhir nanti. Mereka auratan, telanjang bulat, tidak pakai baju sama sekali, selip benang pun, dalam keadaan tidak beralas kaki. Lalu panas yang membara itu membuat dia berkeringat, berpeluh,
Sampai peluh itu ada yang membuat seorang itu tenggelam. Tergantung banyak buruk apa tidaknya hidup di dunia. Nah, di antara mereka ada 7 manusia yang bakal dijamin dinaungi oleh Allah. Ya, di antaranya apa? Wasyafun nasya'a fi ibadatillah ta'ala atau bi ibadatillah. Ya. Yaitu pemuda, di antaranya nanti dan ada waktu menjelaskan sedikit. Ada ya, di antaranya adalah pemuda syabun, bukan sabun mandi, Bu. Syabun itu pemuda yang menjalani perkembangan hidupnya nasya'a ya dengan ibadah, dengan taat kepada Allah. Masa muda dijalani dalam tumbuh kembangnya dalam ketaatan. Ini suatu hal yang sekarang mustahil, sangat sulit dijumpai pemuda umur 15 sampai nanti puncak 40 hidup dalam ketaatan. Rata-rata pemuda rusak. Lah mboten 1 meter Bu, jenengan jam setunggal lah coba naik motor gue dari sini Jalan Jatisari nggih, terus ke selatan Dr. Angka, belok ke barat, lalu Dr. Ahmad Yani akeh canong gletak-gletak ke bodho motore akeh banget, padha ngisi napa nika tadarus boten. Ya lanang wadon mbuh kumul-kumul orang genah, jare ngomong nunggu sahur. Ya, nunggu sahur. Motor parkir ratusan motor sepanjang jalan. Ribuan mungkin. Anak-anak muda kumpul banyak ya. Ramadan harusnya kumpul di masjid, kumpulnya di alun-alun jalan raya itu naudzubillah. Apalagi tahun baru. Ramadan aja begitu kan. Nggih, jangan ditiru anak muda ya, jangan ditiru. Kalaulah kita enggak tadarus, enggak ya tidur lah. Tidur itu bagus. Karena Rasulullah SAW itu tidak suka tidak tidur setelah Isya. Ya, Rasulullah SAW itu tidak suka tidak tidur setelah Isya, mesti tidurnya kecuali ada tamu, kecuali ada kepentingan umat. Nah, beliau tidak tidur. Dengan jam itu Bu sarinya tidurnya 2:30. Lu kau nonton kan film dari lah bayangin sepuh niku turun di sangel ya Bu ya. Tidur aja kan sulit kalau kita enggak sepuh ya. Baik, kita lanjutkan tadi ya. Jadi ini motivasi bagi anak-anak muda khususnya ya, dijamin ya. Selama kita umur ya itu Bapak sudah telat. Ya, ini untuk motivasi bagi anak-anak muda dan bagi siapa saja, bagi kita untuk menyemangati anak cucu kita ya, agar mereka menjadi sosok manusia yang menjadi soleh ya dalam masa perkembangannya. Ya, ada 7 walaupun kata para ulama ya mahumul adat ghairu murad. Penyebutan angka itu bukanlah dimaksud, maksudnya jumlahnya tidak hanya 7 gitu. Penyebutan 7 tidak mesti 7, sebab banyak hadits yang lain yang nanti menunjukkan ada beberapa orang yang memang dinaungi nanti selain 7 ini ya. Di antaranya kita pun harus tahu lah para nabi dan rasul di mana. Karena 7 ini tidak nabi dan rasul. Lalu ada juga orang yang mau memberi keringanan orang yang berhutang atau melunasinya. Ya, jadi orang yang utang jenengan ya wis lah ora usah bayar. Ya. Itu jenengan besok dijamin itu dapat naungan Allah di antaranya. Kemudian di antara yang lain adalah apa? Wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Ini di antaranya ya. Ah, saya tujukan orang-orang betul nggih. Dipotong masih penting kali hubungan kita hari ini. Satu tadi ya, diantaranya pemuda yang tumbuh kembang dalam taat kepada Allah. Pemuda, ingat pemuda bukannya orang tua. Yang kedua adalah ini umum, ini ya dari pemuda maupun bapak-bapak, yaitu apa? Oh, seorang laki-laki. Ya.
Karena begini, nanti penyebutan laki-laki kadang sifatnya umum termasuk perempuan, kadang khusus laki-laki karena memang itu hanya itu laki-laki. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa orang yang layak di masjid itu laki-laki, ya, walaupun perempuan tidak dilarang. Ya. Maka dikatakan warajulun qalbuhu mu'alakun, ya, bil masjid, atau ada matan fil masjid atau masjid, itu banyak lafaz yang lain, ya. Jadi seseorang yang hatinya selalu ada di masjid, hatinya di masjid, ya, pripun maksudnya, ya, selalu terkait dengan masjid, selalu cinta masjid, begitu. Dijamin besok akan dinaungi. Ini pula mengandung maksud dia akan selamat. Siapapun yang selamat dari awal, itu kan rentetan hari hisab, ya kan? Siapa awal sudah selamat, dia pasti selamat. Bahkan dia mengatakan dari mulai kapan? Mulai alam barzah, ibu sekalian. Kalau jenengan sudah selamat dari alam barzah, selamat berikutnya. Selamatnya alam barzah atau alam kubur apa? Bisa jawab man rabbuka dan seterusnya. Pun selamat itu, okay? Tapi semua itu tentu ada hikmahnya, ya, dari mulai pertanyaan kubur sampai ada nanti hari apa dibangkitkan, bahkan sampai ada nanti penerimaan kitab, ada yaumul mizan, itu hikmahnya kita tidak tahu. Yang jelas orang itu sudah selamat sejak apa? Bahkan saya katakan sejak mati, sejak dicabut rohnya dan ngerti selamat tidaknya itu. Ya, andai nggak ada hisab pun ngerti, ke paling surga kan neraka ngerti. Karena diantara ahli surga apa, Bu? Dia akan dicabut oleh malaikat yang baik ruhnya, ya. Terus ngawali pun niku selamat, ya. Jadi innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Sungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam hidupnya, istiqomah dengan iman dan Islam, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun menemuinya. Kata para ulama kapan? Sakaratul maut. Nggih. Sakaratul maut. Kapan niku Bu sakaratul maut? Turu ya, Bu. Saring nggih mboten nggih, wong kula mboten ngantuk kok. Nek kula ngantuk bubar ya. Ya nggih. Jadi ini kata Allah, jelas ini standar. Kalau kita itu istiqomah iman Islamnya sampai mati, sampai detik malaikat hendak mencabut roh kita, maka dia akan berkata, ala tahafu wa la tajanu. Ora usah wedi, ora usah sedih, coba. Jadi bijeng nek malaikat jenengan kan ada tamu terakhir, Bu, Bapak, ya, ada tamu terakhir. Tamu sing aneh pokoknya lah. Mudah-mudahan tamu ini sing ganteng. Ya, itu berarti apik kita. Sebab kalau tamunya jelek ala medeni itu berarti wong sing ora apik. Jadi malaikat akan berbentuk seperti itu bentuknya. Bagi mereka yang saleh, istiqomah, malaikat mau datang dengan wajah yang sangat tampan, sopan, ya. Bahkan pamit dulu seolah assalamualaikum, ya. Lu nek wong ora apik langsung medeni jotos. Naudzubillah, nggih. Jadi makin wonten tamu hati-hati nggih, Bu, tamu cirine. Cirine kados niku, ya. Kalau tamu yang baik itulah jenengan bersyukur alhamdulillah. Ia akan berkata salah satu ringkasnya ala tahafu wa la tahzan. Ketika mau mencabut roh jenengan dia berkata jangan takut, jangan sedih. Ya, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Dikit ya saya uraikan, Ibu. Dikit. Kata para ulama, satu, ya, jangan takut. Apa artinya? Jenengan wedi mati, Mbok. Wedi nggih. Nyatane gur mati ora gelem wedi ya. Mati wedi lho, Bu, temenan. Terus mangke teng kuburan wedi ora jenengan kira-kira. Wedi ku dhewekan lho. Langsung ngancani atis mani. Udan mani.
Ya. Tapi apa kata malaikat? Ora wedi. Maksudnya kowe orang ngalami kayak kowe, ora. Ini penting. Wedi malih takut lagi apa nanti di yaumul mahsyar tadi. Ya. Ngeri banget nih sampai keringat bercucuran ketakutan. Tapi kata malaikat ora wedi kan begitu jawabannya. Terus itu sampai terakhir. Terus yang paling mengerikan apa Bu? Lewat sirat, jembatan yang kata para penyair itu lebih tajam dari silet. Lebih kecil dari rambut dibelah berapa? 7 ya kan. Kira-kira tiba mboten umume tiba tapi jenengan ora wedi kata malaikat. Ya, baik. Artinya apa? Kowe mesti mlebu surga lan niku. Jan luar biasa kalau kita mau ngaji betul ya. Kemudian yang kedua, ora usah sedih. Nggih. Jenengan mati paling ninggal utang tok lah. Ora usah sedih. Maksudnya orang mati itu berpisah kan nggih dengan bapak ibunya, anak cucunya, tetangganya. Tapi kata malaikat ora usah sedih, ora sedih. Sebab kalian akan dapat ganti yang lebih baik ya. Batilhum ya daran min dari ya kan? Khairan min dari. Gantikan baginya ya Allah negeri yang lebih baik dari negeri yang dia tinggalkan dan sebagainya. Itu kan doa kita ketika salat jenazah. Jenengan akan masalah sedih banget. Tapi ketika mati ora usah sedih, masalahmu wis enteng, lan engko oleh balasan sing apik, gitu. Oke. Baik, ini notifikasi bagi bapak-bapak karena calon pada turun. Ya. Nah, bapak kalian mari menjelang usia yang jenengan enggak lama lagi insyaallah. Enggak lama lagi. Maka mari istiqomah. Kula nggih sami mboten dalu malih lah. Kalau lah 10 tahun aja enggak lama kok sekarang nggih. Enggak apa-apa. Yang penting Bapak sekalian kita masuk dalam kategori orang-orang baik. Di antara cirinya apa tadi? Kita sudah membangun masjid, ya kan? Mari kita teruskan karena di antara jaminan Allah untuk orang-orang yang dinaungi di padang mahsyar adalah orang yang hatinya selalu di masjid. Itu artinya apa? Orang hubungannya dengan sholat, maksudnya dia selalu datang ke masjid. Fungsi masjid pertama adalah sholat. Okay? Kemudian nih para pemuda, satu jaminan Allah yang akan mendapat naungan nanti adalah pemuda yang kembang hidupnya dalam taat kepada Allah. Ya. Kemudian yang dikhawatirkan lagi tadi awal saya ingatkan adalah generasi yang adaus sholat. Jangan sampai ada generasi yang melalaikan sholat. Okay. Mari kita bentuk khususnya di Grumbul Pak Kembaran ini. Okay. Grumbulnya orang-orang beriman. Bismillah. Ayo, okay. Mari kita semua besok semua orang beriman. Mboten fanatisme grumbul ini sedaya badhe kempal malih teng pundi teng surga insyaallah. Nggih. Maka mari kita kuatkan apa yang sudah baik pada diri kita untuk kita sampai nanti menghadapi akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Oke, saya kira itu tausiah pagi ini mudah bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Masjid Pondok telah menyampaikan materi yang sangat penting yaitu untuk persiapan kita generasi muda kita dan juga persiapan kita saat kita akan dicap nyawanya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.